Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insya Allah setiap apa yang dilakukan dan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Bil khusus kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapakku beserta jajarannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wat tayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مآلك الأضحار معدن سرك الأسماء فحم سفون النجاة همنا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan tanda syukur, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Salam penghormatan kepada keluarga besar Bapak Ridwan Effendi SE MM dan Ibu Ratna Juwita SIKOM yang telah mengkhitankan putranya Ananda Rafi Afdal Effendi. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, dan setiap apa yang telah terdidik oleh anak-anaknya menyebabkan anak putra tersebut menjadi anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang juga dapat membawa kedua orang tua di dalam derajat yang tertinggi di hadapan Allah, serta dapat membawa kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Salam penghormatan juga kepada Suriah dari NU, khususnya Bekasi ya. Masuknya Bekasi atau Bekasi ya. Teman-teman dari Banser, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, Allah berikan setiap jabatan yang diletakkan dari Allah kepada kita semua menjadi satu penyebab amalan baik kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang lebih pantas kecuali ucapan alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Khususnya sahibul hajat mengundang kita semua untuk sama-sama syukur kepada Allah. Sahibul hajat bisa saja membuat satu syukuran antara beliau dengan keluarganya,
tanpa harus mengundang orang yang di luar daripada keluarganya. Tapi kita semua diundang sengaja untuk sama-sama tidak lupa atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sebagaimana kita dijadikan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Jika kita ngebahas tentang khitan, khitan adalah satu pengorbanan yang dilakukan oleh setiap hamba atas apa yang telah dianjurkan dan diwajibkan oleh Allah. Sunat adalah satu pengorbanan yang membuang sedikit apa yang telah diciptakan oleh Allah, dan yang diciptakan ini, yang terbuang ini adalah sesuatu yang terbuang yang tidak akan pernah memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Penyakit ada di dalamnya, najis ada di dalamnya. Makanya Nabi SAW mewajibkan, di dalam syariat mewajibkan bagi siapapun mereka, laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk dikhitan. Di perempuan ada juga dikhitan, wajib hukumnya. Kenapa? Di dalam syariat perempuan dikhitan ini untuk menjauhkan dirinya yang tidak bisa menahan hawa nafsu, sehingga insya Allah apabila wanita tersebut dikhitan, maka insya Allah akan bisa menjaga hawa nafsunya dan tidak akan menjadi perempuan pezina. Insya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang salehah. Dan laki-laki, kenapa yang dinamaikan bib, kok laki-laki harus dikhitan, harus dibuang dari sebagian organ tubuhnya? Kan sakit, kan berdarah. Inilah pengorbanan untuk agama. Dari kecil kita dididik untuk selalu berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Jangankan sebagian dirinya yang dibuang, nyawa, harta, benda wajib diserahkan untuk berdakwah, untuk berjuang di jalan Allah. Berjuang bukan hanya mengenal kita angkat senjata perang, bukan. Seorang laki-laki keluar dari rumah mencari nafkah, ini adalah salah satu pengorbanan jihadnya di jalan Allah, sehingga akan mendapatkan sesuatu kebaikan rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Tapi di sini dikatakan, kalau boleh dibilang bib, ibadah ini ternyata capek. Ya capek. Salat capek, zikir capek, taklim capek. Kita duduk di sini lama-lama berjam-jam capek. Tapi apa manfaatnya? Nanti di yaumil qiyamah, setiap nafas yang dibuang sesuatu tempat yang baik, maka nafas tersebut akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Insya Allah. Apalagi makanya orang dulu kalau sholat Jumat, Pak, masuk keluar dari rumah pintu kanan, masuk ke dalam rumah pintu kiri. Itu sunnahnya. Kita diajarin tuh, kalau keluar dari rumah belok kanan, walaupun masjidnya ada di kiri, ke kanan dulu, ke kanan, balik, baru masuk masjid. Keluarnya dari masjid ke kanan, baru masuk ke dalam rumah, muter. Kenapa? Agar debunya menjadi saksi di yaumil qiyamah perjalanan kebaikan kita untuk menjemput hidayah Allah. Kalau orang sekarang kan kagak, ngapain bib, orang bolak-balik, orang situ deket, ngapain lewat sini, kan begitu kita ya. Tapi ini manfaatnya luar biasa. Capek pasti. Saya pernah bilang sama guru saya Habib Gures Baharun, saya bilang, Habib, saya ini diberikan amanah, mandat oleh beliau dakwah di luar. Saya dari 2000, saya kenal sama Habib ini 22 tahun ibu bapak. 22 tahun saya ikut sama beliau dari tahun 99. Saya khidmah, saya mondok, sampai sekarang saya masih jadi santrinya. Saya bilang, Habib, Rifki capek, udah bulak-balik, boleh nggak Rifki istirahat sebentar aja? Mau berapa lama? 3 bulan? Enggak. Capek Ki, capek. Ntar istirahatnya di akhirat katanya. Ternyata tempat istirahat setiap hamba betul akhirat, ada di dalam kitab yang dikarang Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saat ini kita yang nanam, kita yang metik, cucu juga yang nyicipin. Yang dapat kita rasakan nanti, kelak nanti di yaumil qiyamah, apa manfaat yang kita tanam hari ini dimakan sampai cucu kita. Ini adalah satu mata rantai yang akan membawa manfaat kehidupan kita dunia wal akhirah. Anak adalah rezeki dari Allah.
Bagaimana caranya kita mendidik anak? Ikut sertakan Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya. Perempuan sekarang, maaf bu, ibu mau kesel mau enggak bodoh amat. Yang jelas emang paling banyak salahnya di emak-emak. Maaf, beribu maaf, bapak tugasnya nyari rezeki, betul. Jarang ketemu anak kecuali malam ketemu, ini anak udah tidur. Kadang ngomong sebentar dia pules. Kan begitu, yang paling lama siapa? Emaknya. Perempuan yang sekarang sama perempuan dulu beda luar biasa. Saya jujur, kalau ngelihat perempuan sekarang, anak mau dikasih makan jejelinnya handphone. Betul nggak? Coba ibu yang orang yang agak lamaan deh, agak lebih tua, dulu ibu mau ngasih makan anak gimana? Kejar-kejaran nggak? Capek. Jadi orang tua capek, sepedanya dikeluarin, suapin, isinya walaupun telur ceplok sama kecap, kadang sop sama bakso sama telur puyuh. Bapak ingat nggak kita dikejar-kejar sama emak kita? Ini beda. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Sahih Imam Bukhari, beliau mengatakan, didiklah anak-anak kalian sesuai apa yang ada di zamannya. Matematika silahkan, dengan kalkulator silahkan, tapi bukan berarti semuanya serba handphone. Alasan, saya mau tanya sama ibu-ibu yang udah ngasih terlanjur anaknya handphone, alasan ibu mau makan ngasih handphone, selesai mandi ngasih handphone, mau tidur mau handphone, ibu lagi ngobrol biar nih anak nggak keliweran ngasih handphone. Saya mau tanya, biar apa ini anak? Hah? Biar anteng, nggak lari-larian. Saya kasih amalan buat anak anteng, mau nggak? Cekek. Mana ada anak kecil anteng? Cari anak kecil anteng. Kalau ada anak kecil anteng berarti ada gangguan di dalam kejiwaannya. Wajib dibawa ke psikiater ini anak. Yang namanya anak kecil pecicilan, lari sana, loncat sini wajar. Namanya juga anak kecil. Kalau bapak dikasih makan lari-lari dulu di samping meja, kan tolol. Karena kita udah dewasa pak, maaf ya. Betul kan? Kalau anak kecil mah wajar aja. Yang pertama masalah itu. Yang kedua, anak sekarang minta apa aja dikasih sama orang tua. Betul? Bu, pak mau ini, kasih. Pak, bu mau ini, kasih. Tanpa harus dia berusaha. Saat nanti dewasa dia minta sesuatu, bapak ibu nggak nurutin, lihat adatnya jauh lebih parah daripada waktu kecilnya. Itu hati-hati. Saya punya anak laki-laki namanya Muhammad Fagi. Muhammad Fagi, anak saya ini dari umur 1,5 tahun, saya ceramah keliling-keliling, jaga anak bapak ibu, jangan sampai legang handphone, jangan suka mainin handphone. Gue pulang anak gue lagi main handphone. Ini kan teguran, malu saya, malu luar biasa. Saya batalin semua jadwal, saya batalin, gak mau ceramah lagi saya ceramahin orang anak saya kecolongan. Saya batal, saya cari cara, diitemin mata, udah nggak ngaruh bu. Kalau lihat di handphone kayaknya mah gampang-gampang banget ya. Anak dikasih item-item di mata, begitu dilihat, ini gara-gara handphone, nangis, udah nggak pegang handphone lagi. Kayaknya gampang. Anak gua mah kagak. Begitu dia lihat item, diambil, dicuci muka, hilang. Sekali, 2 kali, 3 kali, subhanallah, Allah kasih cara. Saya baru selesai salat zuhur, saya keluar, saya nelfon yang khidmah sama saya, kok nggak diangkat-angkat. Dia datang, Habib, tadi Habib telepon nggak? Iya telepon. Kenapa nggak diangkat-angkat? Saya sempat marah waktu itu, karena saya penting, bukan main. Dia bilang, maaf Habib, ini handphone layarnya pecah, nggak bisa angkat telepon. Kenapa? Tadi saya lagi sholat zuhur, Fagi ambil stick, digebuk-gebuk handphonenya. Ah, ini jalannya nih, mungkin Allah kasih nih. Sini, Fagi, sini. Iya Walid, saya mau tanya. Ini Fagi kenapa nih handphone diapain? Digebuk Walid. Siapa yang suruh megang handphone? Gak ada Walid. Saya banting ini handphone depan anak saya. Saya banting, bececeran, rusak, hancur, nggak apa-apa lah. Keluarin modal lagi. Yang penting anak gue takut. Besok-besok dikasih handphone lagi. Nggak, Fagi nggak berani. Ntar dibanting sama Walid. Sampai sekarang ini anak nggak suka yang namanya megang handphone. Ternyata ada pelajaran di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Bagaimana caranya kita untuk membawa anak kita kepada Allah dan Nabi? Setiap mau apa-apa saya praktekin, ibu bapak saya praktekin, di rumah saya praktekin. Boleh tanya teman-teman saya pemain hadhrah, lihat Fagih bagaimana keinginannya. Kalau dia mau apa-apa pasti dia langsung lari, ambil wudhu, gelar sejadah, mintanya sama Allah, ya Allah Fagih pengen pistol-pistolan yang gede banget, ngomongnya begitu. Dia kalau kita bilang kiblat kita ke barat, dia kiblat ke timur, dilihat mana bapaknya. Jadi dia sholat madhab ke bapaknya. Dia doa bilang, ya Allah Fagih mau pistol-pistolan yang gede. Mau nggak mau kan kita yang tergerak. Awal mula Fagih mau apa nak? Fagih pengen drum Walid. Ambil wudhu, gelar sejadah, minta sama Allah. Emang Allah ngasih Walid? Dengar Walid, dengar, minta sama Allah. Satu hari dia sholat tuh sehari bisa berapa rakaat dia jalan itu. Saking pengen buru-buru itu drumnya nyampe. Terus dia sholat. Masuk hari ketiga dia sholat lagi. Begitu selesai, Walid kayaknya Allah nggak dengar doa Fagih lah. Salah doa, orang saya belum mesen di online, duitnya teboga. Saya pesan dari online, ini anak masih sholat, subhanallah. 4 hari kemudian ini barang datang. Dia pulang sekolah, Walid udah datang belum? Belum nak. Coba deh sholat lagi. Saya buka paketnya, dia lagi sholat, saya taruh di belakang. Saya taruhnya di sebelah kiri. Kalau sebelah kanan dia nengok, sebelah kiri nggak jadi assalamualaikumnya ini. Saya taruh di sebelah kirinya. Begitu dia assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia lihat, tambah keyakinannya. Ya dia sebut apa? Ya Allah makasih, Allah udah baik banget sama Fagih. Allah ngasih Fagih drum. Tuh lihat. Mulai dari situ dia keinginan apa-apa larinya ke sholat, mintanya sama Allah. Coba anak yang berdoa, apalagi belum punya dosa, saat dia berdoa kepada Allah, mustahil kalau doanya nggak dikabulin sama Allah. Mustahil kalau doanya nggak didengar sama Allah. Kita sampai bebusa, lidah copot, belum tentu doa kita dikabulin. Contoh, kadang kita doa juga macem-macem, yang kagak. Kadang dapat ujian, ya Allah tambahkan hamba kesabaran ya. Besok ujiannya ditambah, salah lagi Allah. Katanya minta sabar, iya harus ditambah dong ujiannya. Mintanya jangan tambah sabaran. Ya Allah, izinkan saya untuk menyelesaikan setiap permasalahan di kehidupan saya. Ini caranya. Terus yang kedua, kadang yang kedua kita mintanya apa? Nih salah doa nih bahaya, hati-hati ya. Ya Allah, banyakkan rezeki kami. Betul nggak? Minta begitu nggak Pak? Minta rezeki banyak pernah nggak? Buat apa? Ayo buat apa? Buat ibadah. Bohong, karena duitnya nggak kelihatan. Duit kelihatan. Ibu ngelihat duit banyak beli skincare. Bapak beli duit banyak kawin lagi. Betul nggak? Mintanya jangan duit banyak doang. Allahumma deh, ini malam doa kita dikabulin, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget, kena jantung mati. Manfaat duitnya. Mintanya apa? Ya Allah berkahkan rezeki kami, banyakkan rezeki kami, dan jadikan rezeki yang halal, sehingga rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah dunia dan sampai di akhirat. Ini rezekinya bakal Allah berikan. Yang kedua, kadang ya Allah panjangkan umur kami. Sering minta panjang umur. Mau panjang umur. Yang lain mati, kita doang sendirian mau. Nah katanya minta panjang umur, mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngeglinding sendiri, nguruk sendiri. Emang mau begitu? Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Ini cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Nah ini nih, saya mau tanya, mau masuk surga? Mau? Ibu mau masuk surga? Ngimpi. Bapak mau masuk surga Pak? Gak bakalan. Kalau kita minta atas dasar apa kita masuk surga? Introspeksi diri. Maaf, apa yang kita jalanin udah sama sama Nabi? Udah sama sahabatnya, udah sama tabiin, udah sama orang tua kita kemarin? Belum.
Terus dasar apa kita masuk ke dalam surga? Atas dasar apa? Ibadah. Wudhu kita nggak bener, mandi besar kita masih ada yang nggak keseka, kadang subuh kelewatan, sholat kagak, ngaji kagak, taklim kagak, begitu doa ya Allah masukkan kami ke dalam surga, minta maaf, emang surga punya bapak lu apa? Nih maaf, kalau orang mau masuk surga ciri-cirinya ada, ngikutin apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buat ibadah mah kurang, nggak bakal bener, termasuk diri saya kok, termasuk diri saya semua. Orang yang pakai imamah jubah ibadahnya belum seberapa, tapi berusaha melaksanakan setiap ibadah, terima atau tidak itu urusan Allah. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah. Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi beliau mengatakan, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan karena bidadari pula kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan emas permata yang terbentang luas di dalam surgamu, melainkan kami ingin masuk surga bersama manusia yang berdampingan namanya dengan namamu. Masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bakal memungkinkan kita masuk. Maaf, kita ini di dunia aja butuh orang dalam. Bikin KTP ada orang dalam, cepet. Bener nggak? Bikin KTP nggak ada orang dalam, lama, belum tentu setahun, kadang 2 tahun, nggak taunya yang ngerjainnya meninggal, lupa berkas, hilang, ulang lagi. Ini manusia kita. Kalau nggak kenal orang, kalau kita kenal orang dalam semuanya mah enak, gampang. Orang dalam kita siapa? Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah diajarin. Tapi ingat, kita ibadah enak, udah jalanin semuanya enak, tapi orang tua nih, kita sebagai orang tua, anak kita jauh dari Allah, nol. Tidak akan pernah Allah catat di dalam nilai kebaikan ibadah kita di hadapan Allah. Pak, Bu, maaf, istri fitnah, suami fitnah, anak fitnah, ipar fitnah, mertua fitnah. Bib, mertua fitnah. Saya mau tanya, Bapak betah nggak tinggal di rumah mertua? Ogah Bib, ya Allah, subuhnya jam 3 Bib. Tuh, perempuan gitu juga, ibu betah tinggal di rumah mertua? Gak bakal betah. Kenapa? Ngotong cabai miring dikit, bahan omongan. Betul nggak? Kenapa? Ini ada fitnahan baru. Tapi caranya bagaimana? Harus tetap menghormati siapapun dia. Lebih-lebih anak di dunia aja bisa jadi fitnah. Ketemu anak bandel, tiap hari nggak bisa ngelihat genteng, ngelihat genteng main sambit, tiap genteng main sambit. Gedek nggak kita ngelihatnya anak bandelnya setengah mati? Yang keluar dari mulut kita pertama kita kejar itu anak. Anak siapa lu? Tuh yang keluar. Betul nggak? Nggak ada yang nanya, bapak lu siapa? Nggak ada. Yang ditanya, anak siapa lu? Itu yang pertama. Yang kedua, ketemu anak soleh, baik, ini anak masjid, musola, megang Quran, ngaji, madrasah, dipanggil, nak sini, sekolah di mana nak? Namanya siapa nak? Orang tuanya ditanya, enggak, yang ditanya nama, sekolah di mana. Itu anak bisa jadi fitnah buat kita. Hubungan bapak bagus ke Allah, ibu bagus ke Allah, anak jauh dari Allah, ini akan jadi musibah buat kita. Bapak kerja, ibu kerja, ya alhamdulillah rezeki Allah tambahin. Tapi ingat, tugas seorang bapak tanya bagaimana tentang agama kepada anak-anaknya, karena itu adalah kewajiban seorang laki-laki di dalam rumah tangga. Jangan semuanya serahin ke perempuan. Emang perempuan diciptain buat jadi babu? Lo apa? Istri itu budak buat kita, tapi bukan babu. Maaf Pak, saya ngebelain perempuan. Saya harus belain. Kenapa? Pekerjaan perempuan kita nggak akan pernah sanggup buat ngejalanin. Saya laki-laki Pak. Gendong anak berapa lama sih laki-laki kuat? Ayo berapa lama? Tangan kiri 5 menit, oper kanan, oper lagi kiri. Terakhirnya apa? Ini pegang lah. Tuh laki tuh maunya berusaha mempunyai, memberikan, tapi nggak mau memiliki. Tuh laki-laki. Perempuan 9 bulan Pak di dalam perut 9, kondangan ngikut, arisan ngikut, dandan ngikut, gibah ngikut. Maaf emang itu
9 bulan dalam kandungan ngikut, gak kuat, kita disuruh ngandung. Ya Allah, maaf, kita ngelahirin, laki ngelahirin gak kebayang saya, kita buang air keras aja nangis Pak. Maaf ya, emang begitu keadaan. Kenapa? Karena memang itu sudah kodratnya seorang wanita untuk melahirkan buah hati kita. Tugas kita apa? Naruh saham. Laki cuma naruh, nih titip ya. Tapi tugas bapak adalah mendidik anak tersebut menjadi anak yang soleh dan keagamannya jauh lebih baik dibanding orang tuanya. Perempuan apalagi, saya maaf, perempuan ini banyak tekanan, wajar, pasti. Kenapa? Laki hidupnya di luar Bu. Ibu cemburu sama laki, nggak boleh. Boleh cemburu tapi jangan kelewatan. Yang namanya laki-laki pubernya tuh ada 3 kali Bu, perempuan cuma 2 kali. 17 sama 25, selebihnya udah nggak ada puberitas buat perempuan, nggak ada. Laki 17 jadi, 30 jadi, 50 makin ganteng. Coba lihat, makin ganteng, bawaannya mau dandan, rambut klimis, baju. Puber yang ketiga. Kenapa? Karena disinilah fungsi matna tulata waruba. Paham gak lu? Fungsinya nikah 2, 3, 4 di situ. Apa pura-pura nggak paham? Bapak nggak berani. Hah? Saya ngelihat muka-muka bapak nih, muka-muka ada kemauan tapi nggak punya keberanian Pak. Satu aja pusing Bib, satu pusing. Maaf, bapak ngelihat saya duduk di kursi Pak. Lihat ya, kaki kursi ada berapa Pak? Berapa? Kokoh nggak? Goyang nggak? Gerak, jatuh nggak nih? Ini kaki kursi Pak. Gimana hidup kalau istri 4? Ngapa sih lu? Bu, tunggu. Emang ibu nggak bolehin? Kenapa? Sanggup enggaknya urusan rezeki. Maaf, dia belum nikah sama ibu juga dia sanggup-sanggup aja laki-laki. Gue lagi belain lo, betul nggak? Betul nggak? Bapak belum nikah, rezeki sendiri cukup nggak? Begitu nikah dapat rezeki lagi cukup buat berdua. Begitu punya anak rezeki cukup buat bertiga. Tuh lihat, tergantung bagaimana sampingnya, insya Allah rezekinya ngalir aja. Kalau ibu ridho, ibu iyahin, ya Allah rezeki ini bapak bisa jadi orang kaya raya Bu. Nggak ada Bib deh, udah miskin aja udah, biarin, yang penting udah dah. Pak, maaf Bu, saya mau ngasih tahu, salat 5 waktu ada ayatnya dalam Al-Quran. Ada nggak? Ada. Setiap apa yang dibicarakan ayat di dalam Al-Quran, siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Allah. Salat 5 waktu perintah siapa? Allah. Zakat ada di dalam Al-Quran, ada ayatnya. Pergi haji jika mampu ada ayatnya. Ada. Puasa bulan Ramadan ada ayatnya. Ada. Semuanya itu siapa yang bicara? Nikah 2, 3, 4 ada nggak dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Apa urusannya ibu nggak ngizinin, Allah aja ngizinin? Tapi ini perempuan tuh kenapa sih nggak ngizinin apapun buat laki nikah 2, 3, 4? Kenapa? Karena pakai perasaan Pak. Perasaan seseorang itu, apalagi seorang wanita, tolong dicari tahu. Gue udah was-was ini baunya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lampu. Nah, udah, alhamdulillah. Ini bau udah bau kebakar kan, nggak enak juga ini kita. Lagi ceramah toto api belakang kayak film Dragon Ball. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sampai mana tuh tadi gua? Bu, Pak, setiap apa yang dikatakan ibu tidak mengizinkan bukan berarti dia nggak ngebolehin, bukan, perasaannya. Dia nggak bisa atur perasaan, karena perempuan itu perasaannya 9 Pak.
Kita punya perasaan cuma satu, akal kita 9. Makanya perlaki daripada harus minta izin, harus nikah lagi, mendingan gampang, mendingan minta maaf daripada minta izin. Betul nggak? Kenapa? Karena tahu perasaan perempuan, ngelihat lakinya minta maaf pasti bakal dimaafin. Kenapa? Karena perasaan perempuan di dalam kitab itu diibaratkan bagaimana cermin, Pak. Tahu cermin? Tahu cermin? Yang namanya perempuan perasaannya kayak cermin. Cermin kita punya baru beli, seringnya kita elap, seringnya kita seka, insya Allah ini cermin indah, bagus. Setiap apa yang kita pandang itu akan menjadi sempurna buat diri kita. Tapi ini cermin nggak pernah dielap, tiba-tiba jatuh, pecah nggak nih cermin? Hancur nggak? Begitu juga perasaan perempuan, Pak. Makanya perempuan itu kalau suami atau laki sudah bikin salah, sakit hatinya, insya Allah perempuan pasti akan maafkan, Pak. Sampai mati akan dimaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak akan pernah hilang, Pak. Ini perempuan. Kalau kita beda, kita sakit hati, perasaan kita luka, bodoh amat, nongkrong temen main gaple hilang. Itu laki, akal. Paham nggak? Duduk begitu. Maka kenapa sih perempuan itu kok perasaannya diibaratkan cermin? Survei membuktikan. Eng eng eng. Bangun tidur ngaca. Masuk kamar mandi. Keluar kamar mandi. Dandan. Pakai baju, pakai kerudung. Tuh. Kenapa perasaannya kayak cermin? Itu kebiasaan. Lagi makan di depannya itu, di depannya lagi makan, sarapan di mejanya ada kacanya. Ngaca mas itu. Walaupun burem. Bener nggak? Bener bu? Keluar habis sarapan, nengok jendela. Tuh. Pakai helm. Naik motor. Lampu merah, nengok kanan ketemu mobil. Tuh perempuan, Pak. Makanya bapak kalau lagi ketemu perempuan bawa motor di depan kita, jauhin. Jauhin. Kenapa? Sen kanan belok kiri. Sen kiri dia belok kanan. Kenapa? Fungsi spion nggak ada tempatnya. Tuh spion kemana? Ke mukanya. Saya ambil kesimpulan, kenapa perempuan itu selalu kalau lagi naik motor spionnya ngeliat muka. Ternyata perempuan itu nggak mau pernah cari tahu masa lalu seseorang, tapi yang dia cari adalah masa depannya, Pak. Bapak menjadi imam yang baik, selamatin buat si perempuan. Karena perempuan itu tanggung jawab seorang suami kelak nanti di yaumil kiamah. Bapak, ibu sejalan di dalam agama, anak ikut juga serta di dalam agama, insya Allah inilah yang akan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Siapa yang bisa menciptakan? Kita. Atas dasar apa? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panggilan mesra diajarin juga kita sama Nabi. Ini rumah tangga, kenapa? Didikan buat anak-anak kita. Makanya ibu, bapak kalau lagi ngobrol jangan panggil bapak, ibu, ayah, bunda. Jangan. Papa, mama. Jangan. Kalau di depan anak nggak apa-apa. Tapi kalau lagi berdua, panggilan yang mesra. Sayang, cinta, beb. Ya kan? Ini ada dalilnya. Nabi Muhammad manggil Siti Aisyah siapa, Pak? Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Panggilan mesranya Nabi kepada Siti Aisyah. Ini dia bib, masalahnya bib, gimana mau dipanggil pipi yang kemerah-merahan? Orang istri saya hitam legem. Iya lu panggilnya manis kan bisa, sweetie bisa. Jangan panggil Tam, bikin kopi dong Tam. Apalagi panggil Blacky, main Blacky aja lu. Jangan, nggak boleh. Panggilan mesra itu jauh lebih baik. Panggil sayang, cinta, sweetie, apalagi lovely, ya, honey, zauji, zaujati, my love, kayak merek spray. Ini caranya. Mau rumah tangga bagus, saat kita berhubungan baik dengan suami istri dengan bahasa yang baik, anak nengok ngelihat orang tuanya, ya Allah mesra, dia akan menurunkan pelajaran ini kepada nanti ke pasangannya, nanti kepada anaknya, nanti kepada cucunya juga ngikut. Tapi kalau setiap hari yang dia lihat piring terbang UFO di dalam rumah,
suami sama bapaknya, mamanya tuh ribut tiap hari. Yang dilihat anak, Bu, jaga perasaan anak, psikologinya tuh kena. Kita ribut di depan anak, kena, pasti kena. Nanti suatu saat dia dewasa, mau ibu yang salah, mau bapak yang salah, dia nggak lihat siapa yang salah, siapa yang kasar, siapa yang bikin sakit hatinya. Insya Allah jika ini anak laki, dia ngelihat ibunya galak, padahal yang salah bapaknya, ibunya yang galak. Nanti begitu dewasa dia nggak akan pernah mau sama perempuan, yang dia cari laki-laki. Makanya jadi penyakit. Yang perempuan ngelihat bapaknya galak banget sama ibunya, main tangan, pukul sana. Ini anak ngelihat, begitu nanti dewasa dia nggak bakal cari laki-laki. Kenapa? Nyiksa pastinya. Makanya dia sukanya sama perempuan. Tapi mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Dan yang ini bukan berarti dibetulkan, bukan. Ini insya Allah Allah jaga anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Ikutin. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, bagaimana kita kepada orang tua, begitupun anak kita terhadap kita. Kalau kita sama orang tua baik, anak kita insya Allah akan baik buat kita. Kalau kita sama orang tuanya nggak baik, hati-hati, ini anak pasti akan nggak baik buat kita. Na'udzubillahi min, itu hati-hati. Coba kan kita kan gila banget sama anak, gila banget. Sampai sholat ditinggalin cuman gara-gara anak, betul? Betul Bu? Pernah begitu, pernah kan? Sampai kelalaian kita sholat, sampai lalai. Ya Allah, ketinggalan, udah zuhur lewat, saya belum sholat zuhur, udah asar lewat. Kenapa? Karena gila sama anak, diajak main, disusuin. Kita sadar nggak sih? Kita ini pernah gila loh gara-gara anak. Sadar? Nggak sadar? Yang pertama, ibu, maaf, ibu kalau habis mandiin, kenapa tuh anak kok dikotorin lagi? Udah bersih dikotorin lagi, kenapa? Pakai bedak celemotan, pakai buah kesemek. Itu kan anak udah bersih, kenapa dikotorin? Kenapa? Biar wangi, biar sedap. Itu bedak diciptain memang wangi. Itu bukan bedak binatang. Sedikit aja kan juga enak. Gila nggak? Tuh lihat kegilaan orang tua. Bapak pernah nggak nyuapin anak sambil main, Pak? Bapak lagi nyuapin anak, muter aja di naik sepeda. Nak, sini dulu nak, sini. Nih, isi bensin dulu nak, isi bensin. Ini anak apa mesin 2 tak? Dikasih makan dibilang isi bensin. Kalau emaknya nyuapin beda lagi Pak. Nih nak, nih pesawat mau masuk gua nih nak. Ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Gila nggak tuh? Gila nggak? Siapa? Lu. Ini ada lagi. Ini masih terus nih, gilanya masih banyak, masih banyak. Ini anak lagi umur 3 bulan, 4 bulan, lagi lucu-lucunya. Yang namanya anak kalau ditaruh di bak mandi, ketemu air ciplak-ciplakan nggak? Seneng nggak sama air? Ibu gila nggak ngelihat anak begitu? Gila lu, bapak gila. Saya pernah ngerasain Pak. Ini anak lagi main ciplak-ciplakan, saking senengnya ini anak, ada lagunya diciptain. Bebek mandi dipakai sabun. Tuh, gila nggak? Anak sendiri dibilang bebek. Sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Coba. Gila nggak tuh? Ada lagi, setelah mandi nih anak ditaruh di atas tempat tidur, diperlakin, diminyak telonin, dibedakin. Yang namanya anak kena kulit laki kita nih, kena kulit dewasa, itu kan geli, dia geli, kulitnya masih pada sensitif. Dipegang dia gerak kakinya, ketawa, kadang sampai bersuara. Saking kita lihat begitu senang, gilanya jadi lagi. Ada lagu tapi saya nggak tahu siapa penciptanya, mungkin orang Jati Asih ada yang tahu. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Siapa ini ciptaannya? Ayo coba. Ibu-ibu PA. Nenek moyang. Lagu nenek moyang juga bahaya tuh. Nenek moyangku seorang, lakinya kemana? Ayo. Nenek suruh ngelaut, bapak ngapain? Main jadi kopro. Ini lagi dinyanyiin. Siapa penciptanya tuh lagu? Gak ada yang tahu. Ibu-ibu gila. Itu ada lagunya, ada terusan tuh Pak. Nang ning ning nang, nang ning ning nang.
Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang bedakin dia, yang minyakin dia, dia nanya anak siapa? Anak siapa? Masa iya anak tetangga lu pinjam? Ini kegilaan. Semua ini terjalin karena kalau urusan manusia kita bisa cinta, kenapa urusan yang kita cinta ini kita nggak pernah buat ngejaga cintanya untuk sampai kepada Allah? Kita cinta sama manusia, betul, cuman pasti ada batasan. Bib, enggak, saya cinta sama suami saya, cinta banget Bib sampai mati. Alah gombal. Bapak betul. Yang kamu tahu nggak dalamnya lautan cintaku tuh sedalam itu loh. Bohong berarti tuh pengen ada niat mau kawin lagi. Ini pulang istri ngomong, yang kamu tahu nggak besarnya gunung? Cintaku tuh lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Alah bohong. Bib, demi Allah Bib, saya cinta Bib. Biar maut yang memisahkan kita. Itu lagi. Saya mau tanya nih, Pak. Jawab yang jujur ya. Pak, ibu mati. Lo kok amin, Pak? Pegal amat itu romannya lu. Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat. Oh enggak, mendingan gue cari yang mudaan. Betul nggak? Ibu juga begitu. Ibu bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Oh Gabi, mendingan gue hitungin warisan. Cintanya manusia batasan cuman sampai liang lahat, tapi cinta Allah dan Nabi ditunggu kita sampai di depan pintu surganya Allah. Kita ditunggu, ibu bapak kita yang ditunggu. Kitanya enak ibadah, anak kita jauh dari Allah. Kita udah selangkah mau masuk, ditarik gara-gara anak. Ya Allah, saya tidak ridho orang tua saya masuk ke dalam surga, sedangkan saya masuk ke dalam neraka. Memang kenapa? Saya nggak pernah diajarkan untuk ibadah. Saya nggak pernah ditanya untuk masalah ibadah. Betul. Orang tua nggak bakal bisa bohong. Iya, masuk ke dalam neraka. Gara-gara anak kita bisa masuk ke dalam neraka. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah jaga betul-betul kehidupan kita. Jujur, saya kalau lagi ceramah saya nggak mau banyak dalil, saya nggak mau banyak tadi kiai udah semuanya. Ayat udah, hadis udah. Saya cuman bisa inilah kehidupan kita. Kita banyak melupakan kenikmatan yang Allah berikan. Ingat, anak itu adalah titipan buat kita. Istri itu titipan Pak buat kita. Bu, suami itu titipan buat ibu. Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Perempuan atau laki? Perempuan. Bu, betul ibu punya surga di bawah telapak kaki. Tapi ingat, ibu gak bakal bisa masuk surga sendiri lewat kaki. Emang tiap hari ibu ciumin kaki ibu, saya mau masuk surga, saya mau masuk surga. Bisa begitu? Bisa. Mau segimanapun ibu ibadah sampai terbang, wiridnya ini sampai terbang, durhaka sama suami gak bakal surga bu. Sampai malaikat Jibril doa saat khatib Nabi turun dari mimbar, khatib Idul Fitri, dia katakan, ya Rasulullah, tolong aminkan doaku, kata malaikat Jibril. Baik wahai Jibril. Yang pertama doanya, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati ya. Kita enak ibadah tapi kita durhaka sama orang tua, sama kiai baik, sama ulama bagus, sama habaib cium tangan sampai bolak-balik, sampai orang tua durhaka, sorga bukan tempat kita. Ayuhal hadir. Bukan, demi Allah. Kita sampai ziarah ke Wali Songo, tapi makam keluarga kita di samping rumah orang tua kita nggak tengok, percuma, keberkahan nggak akan nempel kepada kita. Orang tua nomor satu. Ingat, nggak akan pernah kita bisa sampai sebesar ini kalau bukan campur tangan orang tua kita di dalam doa. Yang kedua, Rasulullah jawab apa nih di doanya yang pertama? Amin. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Bib, kalau suami yang durhaka bagaimana? Maaf, hadisnya nggak sampai situ. Maafin, cuman adanya istri yang durhaka. Suami durhaka bagaimana? Kalau suami durhaka kayaknya belum ada hadisnya. Tapi kalau urusan suami, istri nggak ibadah, sholat kagak, ngaji kagak, habis pertanyaan itu bertubi-tubi daripada Allah kepada ibu saat di akhirat. Samping suami, ibu sambil makan kuaci ditanya, fulana, kenapa nggak ibadah? Tanya aja yang ini. Suami Pak yang jawab, istri cicing. Diam dia, diam.
Itu yang kedua. Diaminin sama Nabi. Amin. Yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nabi jawab lagi, amin. Yang doa malaikat Jibril, yang aminin Rasulullah. Kira-kira doanya tembus nggak tuh? Dikabulin nggak tuh? Masih mau main-main sama orang tua, masih mau main-main sama suami, masih mau main-main dengan masalah silaturahmi? Hati-hati, ini hati-hati. Kenapa? Ini doa yang luar biasa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril untuk setiap hamba. Tapi ingat, Nabi SAW nggak akan pernah tinggal diam ngelihat keadaan kita. Lihat, apalagi akhir zaman macam ini. Ini akhir zaman, makin kesini makin jadi zaman fitnah. Maaf, mungkin ibu bapak sampai saat ini dari mulai semalam, kemarin malam saya tutup akun semua media sosial saya, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, semua saya nonaktifkan. Kenapa? Banyak fitnahan-fitnahan baru yang terus menerus dari media sosial. Saya minta maaf, saya bukan berarti pensiun dari media sosial, bukan. Saya nyari aman dulu. Saya yang maksudnya nyari aman di sini bukan masalah saya dengan siapa, bukan. Tapi kemarin ada fitnah salah satu partai yang menaikkan foto saya bersama salah satu calon legislatif yang sekiranya itu saya tidak pernah berfoto bersama dengan dia. Dan ini calon legislatif orang ternama. Saya hadir betul di acaranya, tapi beliau sedang menikahkan putranya dan saya hadir di dalam acaranya. Saya yang tausiah. Saat itu dia pakaiannya bukan pakaian yang baju partai, bukan. Tapi begitu diupload, saya sama dianya ini udah pakai baju partai. Ini bahaya. Kenapa? Karena Rifki tidak pernah masuk ke dalam partai apapun dan tidak pernah nyemplung ke dalam partai apapun. Saya pribadi bukan masalah nggak mau tahu politik, tapi satu, saya berpolitik buat saya pribadi dan keluarga saya. Paham ya? Paham ya? Jadi bukan berarti saya pensiun dari media sosial. Sebenarnya jujur, kalau boleh tenang, lebih tenang saya nggak ada media sosial. Tapi alhamdulillah berkah media sosial, dakwah saya bisa sampai ke Jati Asih, bisa sampai ke handphone ibu yang ada di tangan. Padahal saya nggak pernah tidur bareng sama ibu sama bapak di dalam rumah, kan nggak pernah. Tahu-tahu tengah malam saya ngoceh tuh di dalam handphone, kan begitu kan? Ada manfaatnya. Gunakan media sosial dengan yang baik, insya Allah itu akan membawa satu kebaikan pula buat kita. Insya Allah apa yang disampaikan di malam ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Jaga orang tua kita, jaga anak kita, jaga silaturahmi kita terhadap manusia. Ingat, ada satu kisah yang terakhir. Satu orang diberikan umur 1000 tahun, ibu bapak, diberikan umur 1000 tahun. Sampai 1000 tahun ini, dari mulai dia balik sampai mau ajalnya dia mati, semasa hidupnya dia ibadah kepada Allah, gak pernah dia bikin maksiat kepada Allah. Tatkala dalam keadaan dia beribadah, Allah kasih bonus buat dia. Diturunkan malaikat pemegang buku catatan nama-nama manusia penghuni surganya Allah. Ini orang ahli ibadah diketemui nama ini, malaikat ditanya, Tuan dari mana? Karena gak pernah dilihat di kampung. Maaf, saya malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menyapa dirimu. Ada apa wahai malaikat? Itu yang di tanganmu apa? Ini buku penghuni surganya Allah. Coba dilihat, pasti ada nama saya di dalamnya. Dikebet 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar sampai habis, nggak ada namanya. Ibadahnya luar biasa, nggak pernah ada satupun yang ditinggali. Dikulang 2 kali, diulang 3 kali, tetap namanya nggak ada. Allah kasih, wahai malaikatku sampaikan apa yang, kenapa nama dia nggak ada di dalam satu buku. Wahai makhluk Allah, wahai hamba Allah, wahai manusia yang ada di hadapanku, hubunganmu dengan Allah itu baik. Allah menyatakan hubunganmu dengan Allah baik, tapi hubungan kalian dengan manusia tidak baik, maka apa yang kalian lakukan ke hadapan Allah tidak akan tertulis di dalam satu kebaikan di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita sama orang lain juga itu baik. Kita sholat bagus, jidat sampai pindah ke belakang, ya, ngaji sampai bulak-balik, tapi hubungan kita sama manusia nggak baik, hati-hati, ya. Hubungan kita sama manusia baik, insya Allah hubungan kita sama Allah akan tertulis dalam keadaan baik di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca sholawat, mau? Mudah-mudahan berkat sholawat ini yang punya penyakitnya diangkat sama Allah. Yang kurang tenang hatinya, yang hatinya lagi nggak nyaman, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan hatinya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala
محمد طب القلوب ودوائها وآفية أبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha illa yaumil akhir. Sekali lagi baca sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatna wa talibatina min yaumina hadha illa yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. الفاتح بالقبول والتمام بكل سول ومأمول وصلي شان ظاهرا وباجنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل حلنا ولحبابنا ولوالدينا 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 في دين مع اللطف والعافية وإعلان أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الضجاء والحد والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة ولمدها بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة. كل قرب احدا جري بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي. درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم علها يا تريم علها يا تريم علها وعفوا كريم وعفوا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله rabbil. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala bentuk kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.